Kali ini, kita akan membahas film Korea berjudul Please Don't Date Him, yang mengisahkan perjalanan seorang jenius IT bernama Jisung. Ia menciptakan perangkat pintar bernama Jarvis, sebuah kulkas dengan kecerdasan buatan luar biasa. Namun, di balik prestasi itu, hidupnya penuh dengan tantangan pribadi. Jisung mengalami pengkhianatan pahit dari pacarnya, Jang Hoon, yang menyebarkan foto dan video pribadinya. Dalam keterpurukannya, ia bertemu Jung Kook, seorang pemadam kebakaran tampan dengan kepribadian dingin dan tertutup. Mendekati Jung Kook ternyata tidak mudah, mengingat pria itu menjalani hidup sederhana dan jauh dari teknologi canggih yang menjadi bagian dari dunia Jisung. Cerita bermula ketika Jisung mempresentasikan Jarvis, perangkat pintar yang dapat memberikan informasi pribadi pengguna. Namun, eksperimen awalnya gagal, membuat Jisung menghadapi berbagai kendala. Beruntung, ia mendapat dukungan dari sahabat sekaligus koleganya, Ki-hun. Di sisi lain, Jung Kook diperkenalkan sebagai seorang pemadam kebakaran yang berdedikasi dan hidup dengan prinsip-prinsip sederhana. Sebuah insiden kecil mempertemukan mereka, Jisung mengalami korsleting pada Jarvis yang menyebabkan kebakaran kecil di rumahnya. Jung Kook datang untuk memadamkan api, menjadi awal perkenalan yang penuh kecanggungan. 근데 이런 얘기 재미없죠. 일단 안 잊어버리시겠어요? 감사합니다. Meski awalnya terasa sulit, hubungan mereka perlahan berkembang, meskipun penuh dengan rintangan. Sementara itu, Jarvis mulai menunjukkan kemampuan mengejutkan, mengungkap rahasia pribadi seseorang hanya dengan menyebutkan nama mereka. Hal ini membuat Jisung terperangah sekaligus cemas, terutama saat ia mulai mengetahui sisi gelap dari orang-orang di sekitarnya, termasuk Jang Hoon dan beberapa koleganya. Jisung menyadari bahwa temannya, Yesul, sedang menghadapi ancaman penipuan. Untuk itu, Jisung mengundang Yesul bertemu di sebuah restoran. Berdasarkan informasi dari Jarvis, pacar Yesul diketahui akan menemui seorang wanita di tempat tersebut. Benar saja, tak lama setelah mereka tiba, pacar Yesul muncul bersama selingkuhannya. Mengetahui kebenaran itu, Yesul langsung melabraknya di depan umum dan menyiram pacarnya dengan jus. Setelah kejadian itu, dalam perjalanan kembali ke kantor, Jisung secara tak sengaja bertemu dengan Jung Han. Ia meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara Jung Han, tetapi Jung Han memaklumi dan tidak mempermasalahkannya. Malam harinya, Jisung, Yesul, dan Ki-hun berkumpul bersama. Saat itu, Ki-hun penasaran bagaimana Jisung mengetahui keberadaan pacar Yesul di restoran. Jisung berkilah, mengatakan itu hanya kebetulan atau firasat dari leluhur. Mereka bertiga kemudian berbincang banyak hal sebelum akhirnya Jisung kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Di kantor, Jisung yang iseng mencoba memasukkan informasi tentang Jung Han ke Jarvis. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Jarvis menampilkan isi grup obrolan Jung Han, yang mengungkapkan bahwa Jung Han telah merekam aktivitas pribadi Jisung menggunakan CCTV di kamarnya, termasuk saat Jisung sedang tidak berpakaian. Lebih parahnya, Jung Han juga menyebarkan foto dan video tersebut ke grup obrolan mereka. 넌 대한 역할을 할 줄 꿈에도 몰랐을. 는 이곳으로 노벨 물리학상을 타고. Dulu, Jung Han beralasan memasang CCTV demi keamanan dan mengatakan hanya Jisung yang memiliki akses, tetapi ternyata ia berbohong. Jisung sempat berpikir untuk melaporkan Jung Han ke polisi, tetapi khawatir aibnya akan tersebar. Akhirnya, ia memutuskan menghukum Jung Han dengan caranya sendiri. Suatu hari, Jisung mengundang Jung Han ke apartemennya. Saat Jung Han mandi, Jisung meluapkan kekesalannya, menunjukkan bukti kejahatan Jung Han, dan bahkan memotret Jung Han dalam keadaan telanjang. Ia mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika Jung Han berani menyebarkan fotonya lagi. Pada saat itu juga, Jisung memutuskan membatalkan pernikahannya dengan Jung Han. Dengan perasaan kesal, Jisung kembali ke kantor dan mencoba menghapus program Jarvis, tetapi program tersebut tidak bisa dihapus. Akhirnya, ia memutuskan menerima keberadaan Jarvis dan meminta rekomendasi makan siang. Jarvis menyarankan makanan yang belum pernah ia coba sebelumnya, dan rekomendasi itu ternyata sangat memuaskan. Saat makan di restoran, Jisung bertemu Jung Kook, petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya membantunya. Jung Kook kebetulan memesan makanan yang sama. Namun,
Saat hendak membayar, Jisung panik karena restoran itu tidak menerima pembayaran dengan kartu kredit, dan ia tidak membawa uang tunai. Jungkook pun meminjamkan uang kepada Jisung, yang berjanji akan menggantinya lewat transfer. Dalam perjalanan pulang, Jungkook terlihat memberi makan kucing liar. Hari, rekan kerja Jisung yang juga pecinta kucing, kemudian menceritakan bahwa Jungkook terkenal di komunitas pecinta kucing dengan julukan pemadam kebakaran tampan. Hari pun mengajak Jungkook bergabung dalam komunitas tersebut. Sayangnya, Jungkook tidak tertarik untuk bergabung dengan komunitas kucing meskipun ia berjanji akan mempertimbangkannya. Setelah berbicara dengan Hari, Jungkook mengunjungi sebuah toko barang antik. Di sana, ia tampak akrab dengan penjaga toko. Saat Jungkook menanyakan alasan toko itu tutup sebelumnya, penjaga toko menjelaskan bahwa pengumuman tersebut telah diposting di media sosial. Namun, karena Jungkook tidak menggunakan media sosial, ia tidak mengetahui informasi itu. Hal ini menegaskan bahwa Jungkook memilih untuk menjauh dari media sosial, meskipun alasannya belum jelas. Petugas toko menyarankan agar Jungkook mulai menggunakan media sosial untuk mempermudah akses informasi, tetapi Jungkook menolak dengan tegas. Ia menyebut media sosial sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak ramah. Sementara itu, Jisung tampak larut dalam kesedihan sejak putus dengan Junghan. Ia menjadi sering melamun di tempat kerja dan bahkan mulai menghabiskan waktu dengan mabuk bersama teman-temannya. Suatu malam, dalam keadaan mabuk berat, Jisung pingsan di pinggir jalan. Kebetulan, Jungkook dan rekannya, Bang Jo, yang sedang patroli, menemukannya. Mereka mencoba membantu Jisung, tetapi ia malah mengamuk dan berbicara tidak karuan. Dalam kekacauan itu, Jisung secara tidak sengaja menjatuhkan isi tasnya. Jungkook akhirnya mengantar Jisung pulang ke apartemennya. Saat tengah malam, dalam keadaan mabuk, Jisung menumpahkan curahan hatinya di sebuah situs web. Keesokan harinya, ia baru sadar bahwa ponselnya tertukar dengan milik seseorang. Belum mengetahui bahwa Jungkook adalah orang yang menolongnya, Jisung pergi bekerja seperti biasa. Namun, saat tiba di depan pintu, ia bertemu Jungkook yang sedang membawa seekor kucing. Karena alergi terhadap kucing, Jisung bersin-bersin, menyebabkan kucing itu lepas. Jungkook, yang telah berbulan-bulan mencoba menangkap kucing tersebut, hanya bisa pasrah. 버스, 죄송한데 제 핸드폰... 까지 5분 정도 단축하실 수 있을 겁니다. 그리고 찾았습니다. 그리고 한 달 동안 쫓아다닌 녀석이라 동선도 어느 정도 파악했고요. Di kantor, Jisung berencana mempresentasikan inovasi barunya kepada atasannya. Ia juga menyambut seorang anggota tim baru, seorang wanita misterius bernama Wang, dengan ramah. Jisung kemudian mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan Junghan, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Di sisi lain, ia merasa bingung karena pemilik ponsel yang tertukar belum menghubunginya. Akhirnya, pemilik ponsel itu menelepon dan mengajaknya bertemu. Jisung terkejut mengetahui bahwa ponsel itu milik Jungkook. Ketika mereka bertemu, Jungkook menjelaskan kejadian semalam, termasuk bagaimana Jisung bertingkah aneh. Mendengar cerita itu, Jisung merasa sangat malu. Saat membuka ponselnya, Jisung menemukan banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Junghan. Jungkook penasaran dan bertanya apakah Junghan masih menjadi kekasihnya, tetapi Jisung menegaskan bahwa Junghan bukan siapa-siapa lagi. Karena merasa bersalah atas insiden kucing yang lepas, Jisung menawarkan untuk membantu Jungkook mencarinya dengan mengumumkan sayembara di media sosial. Namun, Jungkook skeptis, menyebut kucing liar sulit ditangkap dan tidak percaya media sosial akan membantu. Jisung kemudian mengajaknya bertaruh, jika media sosial berhasil menemukan kucing itu, Jungkook harus makan bersama Jisung. Sebelum kembali ke kantor, Jisung melihat sepeda Jungkook yang rusak dan memperbaikinya menggunakan panduan dari YouTube. Sebagai imbalan, Jungkook harus mengantar Jisung ke kantor menggunakan sepeda tersebut. 제가 운전할까요? 혹시 조금 빨리 가줄 수 있어요? Sesampainya di kantor, Jisung terkejut mendapati gosip di media sosial yang menyebutkan ia putus dengan Junghan karena hamil di luar nikah. Komentar netizen yang tidak ramah membuatnya yakin bahwa penyebar gosip itu adalah orang terdekatnya. Malam harinya, Jisung berencana menanggapi gosip tersebut dengan klarifikasi.
Namun, ia mengurungkan niatnya, khawatir jika fakta sebenarnya terungkap, orang-orang akan mencari foto-foto pribadinya yang tersebar akibat ulah Junghan. Setelah itu, Jisung memutuskan untuk membuang dan membakar semua barang pemberian Junghan. Saat sedang membuang barang-barang tersebut, ia merasakan ada gerakan di balik semak-semak. Ketika diperhatikan, ternyata itu adalah Jung Kook, yang membuat Jisung terkejut. Jung Kook ternyata masih mencari kucingnya yang sebelumnya kabur. Karena keduanya sedang bosan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan berdua mengelilingi kompleks. 없죠? Sebelum berpisah, Jisung meminta nomor Jung Kook agar ia bisa menghubunginya jika menemukan kucing tersebut. Keesokan harinya, presentasi inovasi di truk industri dimulai. Jegal menjadi pembicara pertama yang mempresentasikan alat penyedot debu berbasis teknologi AI bernama Ultron. Alat ini memiliki fungsi mirip dengan Jarvis, tetapi khusus untuk menyedot debu. Semua perangkat yang digunakan dalam presentasi telah tersinkronisasi dengan sistem Jarvis. Ketika Jegal meminta Jisung mengaktifkan Ultron, Jisung secara tidak sengaja menyebut nama Jarvis, yang langsung aktif secara otomatis. Untungnya, tidak ada yang menyadari insiden kecil tersebut. Dalam presentasi, Jegal memasukkan beberapa informasi pribadinya untuk demonstrasi. Namun, Jarvis juga menangkap data tersebut dan secara mengejutkan mengungkap semua rahasia dan aib Jegal di depan seluruh peserta rapat. Salah satu rahasia yang terungkap adalah bahwa Jegal adalah pemilik akun media sosial bernama Hutan Venus, yang sebelumnya menyebarkan gosip tentang Jisung yang disebut hamil di luar nikah. Hal ini langsung menimbulkan kehebohan besar, membuat pertemuan tersebut kacau balau. Meskipun Jegal berusaha menyangkal, orang-orang tidak mempercayainya. Panik, Jegal mengamuk dan merusak peralatan presentasi. Malam harinya, Jisung penasaran dengan sejauh mana Jarvis mampu mengakses data seseorang. Ia mencoba memasukkan data tentang Jung Kook, tetapi Jarvis tidak dapat menemukan informasi apapun. Hal ini membuat Jisung heran dan bertanya-tanya mengapa data tentang Jung Kook begitu sulit ditemukan. Saat hujan turun, Jisung menerima informasi dari seseorang yang menemukan kucing liar yang disayembarakan di taman. Ia segera menuju ke sana. Sesampainya di taman, Jisung terkejut dan ketakutan melihat Jung Kook memegang kucing sambil mengeluarkan sebilah pisau. Jisung mengira Jung Kook mungkin akan menyakiti kucing itu. Namun, ternyata Jung Kook hanya berniat menolong kucing yang terjerat tali. Tak lama kemudian, Bang Jo datang, tetapi segera pergi karena menerima telepon darurat tentang anaknya. Jung Kook dan Jisung pun berduaan melanjutkan menolong kucing itu, lalu membawanya ke rumah sakit hewan. Di rumah sakit hewan, mereka bertemu Hari, yang sedang membeli makanan untuk kucing. Setelah selesai, mereka memutuskan untuk makan malam bersama. Di rumah makan, pemilik restoran memberikan hadiah kepada Jung Kook sebagai tanda terima kasih karena pernah menyelamatkan hidupnya. Sang ibu meminta Jung Kook membacakan pesan dari cucunya, tetapi Jung Kook tidak bisa karena pesan tersebut ditulis dalam bahasa Rusia. Jisung segera menerjemahkan pesan itu menggunakan ponselnya, sengaja menunjukkan manfaat media sosial untuk meyakinkan Jung Kook agar mulai menggunakannya. Sebelum berpisah, Jung Kook yang perhatian memberikan payungnya kepada Jisung untuk digunakan, sementara ia pulang dengan berlari di bawah hujan. Tindakan itu membuat Jisung merasa sangat terkesan dan baper. Di kantor, Huang terlihat sedang menganalisis chip milik Wiltron. Berdasarkan insiden yang menimpa Jegal siang itu, Huang mulai curiga bahwa semua ini adalah ulah Jarvis. Kecurigaan ini membuatnya memutuskan untuk menyelidiki Jarvis lebih dalam. Keesokan harinya, Jung tiba di kantor dan tanpa sengaja berpapasan dengan Jegal yang sedang membawa barang-barangnya. Diketahui bahwa hari itu Jegal resmi dipecat dari Star Industry. Sebelum pergi, Jegal mengakui bahwa dirinya adalah pemilik situs Hutan Venus, tetapi ia bersikeras tidak pernah memposting berita atau gosip yang menyebut Jisung hamil di luar nikah. Ia juga menambahkan bahwa masalah perusahaan tidak akan selesai hanya karena dirinya dipecat, karena ia yakin ada masalah lain yang lebih besar. Di ruang rapat, Parcho mengumumkan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk mengembangkan kamera termal berbasis teknologi AI.
Tak lama kemudian, Jung Kook dan Bang Jo, sebagai perwakilan dari pemadam kebakaran, datang untuk membahas kerjasama tersebut. Park Cho menunjuk Jisung untuk menangani proyek tersebut. Di sisi lain, Yesul pergi ke rumah sakit gigi untuk memeriksakan masalah pada giginya. Ia ditangani oleh seorang dokter gigi tampan bernama Eugene. Setelah pemeriksaan selesai, Eugene memintanya masuk ke ruangan untuk meminta izin meneliti gigi geraham unik milik Yesul. Permintaan tersebut membuat Yesul kesal, karena ia mengira Eugene akan menyampaikan sesuatu yang lebih spesial. Sementara itu, Jisung sedang menelepon ayahnya ketika ia mendengar suara seseorang mencoba masuk ke apartemennya melalui jendela kamar mandi. Setelah memeriksa, ia terkejut mendapati Jung Han terjebak di jendela yang sempit. Meski marah, Jisung tetap memanggil pemadam kebakaran untuk membantu. Jung Kook dan Bang Jo kembali muncul untuk menangani situasi tersebut. Saat mereka bekerja, Jisung dan Jung Han malah bertengkar, sehingga Jung Kook dan Bang Jo mengetahui masalah mereka. Jung Han terus meminta maaf, tetapi Jisung menegaskan bahwa ia tidak mau lagi melihat wajah Jung Han. Setelah situasi selesai, Jung Kook membantu menutup jendela kamar mandi Jisung dengan sementara berjanji akan memperbaikinya keesokan hari. Jung Kook bahkan meminta Bang Jo bertukar shift agar ia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Di tempat lain, Jisung melihat seorang pria muda memberikan bunga kepada ibunya. Ia tidak setuju dengan hubungan tersebut, menganggap pria itu terlalu muda dan bisa saja mencampakkan ibunya. Namun, sang ibu meyakinkan Jisung bahwa pria itu adalah orang baik. Sementara itu, Yesul makan malam dengan Eugene dan akhirnya setuju untuk giginya diteliti. Di momen itu, Yesul mengaku bahwa tujuan awalnya ke rumah sakit adalah untuk mendekati Eugene karena ia menyukainya. Eugene, yang terkejut, malah mengajaknya berkencan meski mengingatkan bahwa ia memiliki kebiasaan buruk. Yesul tidak mempermasalahkannya. Kembali ke Jisung, ia penasaran dengan pacar baru ibunya dan mencoba mencari informasi lewat Jarvis. Ia terkejut mengetahui pria itu ternyata sangat kaya dan baik hati. Saat itu, Jisung menerima pesan dari Jung Kook yang menunggunya di depan apartemen. Meski sudah larut malam, ia pulang dan terharu melihat Jung Kook masih menunggu. Cerita kemudian beralih ke masa lalu Jung Kook saat SMA. Ia pernah memergoki seseorang diam-diam memotretnya, tetapi anak itu mengelak. Belakangan, Jung Kook melihat anak tersebut tertawa bersama teman-temannya sambil menunjukkan fotonya, membuat Jung Kook marah dan memukulnya. Kembali ke masa kini, Jung Kook memasang jendela kamar mandi Jisung. Ketika Jung Kook sibuk bekerja, Jisung diam-diam memotretnya. Jung Kook yang menyadarinya langsung marah dan meminta foto itu dihapus. Wajah serius Jung Kook membuat Jisung ketakutan, sehingga ia segera menghapusnya. Setelah Jung Kook pergi, Jisung mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan pacar barunya. Karena sangat menyayangi Jisung, sang ibu akhirnya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk berpisah dengan pacar barunya setelah mendengar pendapat Jisung. Jisung, yang sudah mengetahui profil pacar ibunya, mengatakan bahwa pria tersebut adalah orang baik yang akan menyayangi ibunya dengan tulus. Mendengar itu, ibunya heran dan bertanya bagaimana Jisung bisa tahu. Dengan bercanda, Jisung menjawab bahwa informasi tersebut diperoleh dari peramal hebat bernama Tuan Jarvis. Hal ini membuat ibunya berpikir ulang tentang hubungan tersebut. Di tempat lain, diceritakan bahwa Ki Hyun telah menikah selama 3 tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Ia rutin mengonsumsi ramuan herbal dan bahkan selalu mengingatkan suaminya untuk ikut meminumnya demi keberhasilan program kehamilan mereka. Namun, Ki Hyun terkejut saat mengetahui bahwa ramuan tersebut ternyata selama ini tidak pernah diminum oleh suaminya. Sementara itu, ibu Jisung mulai menceritakan kepada teman-temannya bahwa anaknya mengenal seorang peramal hebat, yang menyebabkan banyak orang ingin berkonsultasi dengan Jarvis. Di sisi lain, Yesul, yang penasaran dengan kebiasaan buruk Eugene, pacar barunya, meminta Jisung menggunakan Jarvis untuk menggali informasi lebih lanjut. Cerita berlanjut ke Jisung yang ditugaskan mengatur kerjasama dengan pemadam kebakaran. Saat mendatangi kantor pemadam, ia merasa gelisah karena Jung Kook bersikap dingin dan tidak seramah biasanya. Dalam simulasi pelatihan pemadam kebakaran, Jisung mencoba kamera termal yang sedang dikembangkan. Namun, ia merasa hasil rekamannya kurang memuaskan. Dengan sedikit malu-malu, ia meminta bantuan Jung Kook untuk merekam ulang, dan Jung Kook setuju.
Saat mereka selesai merekam, Bang Jo, yang tidak menyadari ada orang di lokasi, mengunci gerbang pabrik dan pergi. Jisung dan Jungkook pun terjebak di dalam. Ketika mencoba menghubungi orang lain, ponsel Jisung kehabisan baterai, sementara ponsel Jungkook tertinggal di kantor. Jungkook berusaha menenangkan Jisung yang panik, tetapi upaya mereka untuk keluar melalui pintu belakang gagal karena tembok terlalu tinggi. 엄청 높으시네요? 처음이라. 근데 그 컴퓨터 Akhirnya, mereka harus menghabiskan malam berdua di sana. Di momen itu, Jisung meminta maaf kepada Jungkook karena telah memotretnya diam-diam. Jungkook pun mengakui bahwa ia tidak seharusnya marah kepada Jisung. Setelah saling memaafkan, mereka mulai saling menatap, seolah-olah akan berciuman, tetapi suasana terganggu oleh suara pintu yang dibuka oleh Bang Jo yang kembali. Keesokan harinya, Jisung terlihat berbunga-bunga saat menonton rekaman Jungkook, sementara Jungkook tersenyum sendiri mengingat momen mereka semalam. Perasaan baru mulai tumbuh di antara mereka. Saat hendak pulang, Jisung menunggu Jungkook di luar kantor untuk mengajaknya kencan. Dengan senang hati, Jungkook menerima ajakan tersebut. Di sisi lain, Huang berhasil mengaktifkan jarpis menggunakan suara dan sidik jari Jisung. Huang, yang ternyata agen rahasia dari tim penanggulangan terorisme bernama HDRA, sedang mencari chipset bernama JSS yang digunakan untuk mencegah terorisme. Chipset itu telah disalahgunakan untuk kepentingan politik sehingga dinonaktifkan. Huang mencurigai Jisung sebagai mata-mata teroris karena ia berhasil mengaktifkan chipset tersebut. Dalam pertemuan resmi antara perusahaan dan pemadam kebakaran untuk meresmikan kerjasama, Jungkook duduk di samping seorang perempuan bernama Hari. Mereka terlihat akrab, hingga orang-orang mengira mereka pasangan. Melihat itu, Jisung cemburu dan langsung menanyakan kencan mereka. Jungkook yang menyadari kecemburuan Jisung, menenangkannya dengan mengatakan bahwa Hari bukan siapa-siapa dan berjanji akan berkencan dengan Jisung keesokan harinya. Namun, mantan Jisung, Yan, ternyata memperhatikan mereka. Ia menyadari bahwa Jungkook adalah pria yang pernah mengangkat teleponnya saat ia mencoba menghubungi Jisung di hotel. Yan kemudian mendekati Jisung untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah pindah klinik demi bisa lebih dekat dengan Jisung. Namun, Jisung marah dan menyuruh Yan untuk menjauh darinya dan Jungkook. Sebelum pergi, Jae dengan tegas mengatakan bahwa Jungkook adalah pacar barunya. Setelah itu, Jae merasa lega, meskipun sedikit iri pada Hari, yang ternyata sudah mengetahui tentang peramal Tuan Jarpis. Hari mengungkapkan keinginannya agar Jarpis meramal hubungan cintanya dengan pacarnya. Mengetahui Hari sudah memiliki kekasih, Jisung tampak senang. Namun, ia dengan jujur mengatakan bahwa Jarpis hanyalah karangannya saja. Meski begitu, Jisung bersedia mendengarkan curhatan Hari sebagai teman. Hari bercerita bahwa pacarnya memiliki kebiasaan agresif terhadap kucing, sementara ia adalah pecinta kucing yang sangat penyayang. Hal ini membuat Hari mulai ragu terhadap hubungannya. Mendengar cerita itu, Jisung memberikan dukungan dan menyarankan Hari untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan pacarnya. Saat kembali ke mejanya, Jisung terkejut melihat tulisan di layar laptopnya yang berbunyi bahwa seseorang sedang mengawasinya. Pesan itu juga memerintahkan agar Jisung menangani Jarpis dengan hati-hati. Ia semakin heran ketika mendapati Jarpis menyala dengan sendirinya, meskipun sebelumnya sudah dikunci. Jisung pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan perangkat itu. Di hari berikutnya, Ki Hyun memutuskan untuk menjalani operasi pengambilan sel telur demi mendapatkan keturunan. Sayangnya, suaminya tidak bisa mendampinginya karena harus menyelesaikan pekerjaan. Setelah operasi, Ki Hyun pingsan karena tidak tahan dengan rasa sakit pasca operasi. Bang Jo, yang kebetulan berada di dekatnya, segera membawanya ke rumah sakit. Karena suami Ki Hyun tidak bisa dihubungi, Bang Jo mengaku sebagai suami Ki Hyun kepada pihak rumah sakit agar ia bisa mendapatkan perawatan segera. Sementara itu, Jisung dan Jungkook sibuk mempersiapkan sesi pemotretan mereka. Jungkook, yang tidak ingin wajahnya terlihat, mengenakan helm selama sesi tersebut. Ternyata, Jungkook memiliki trauma besar terhadap publikasi wajahnya. Fotografer merasa sayang karena Jungkook menyembunyikan wajah tampannya. Di akhir sesi, seorang petugas pemadam kebakaran dari masa lalu Jungkook muncul. Petugas itu mengungkapkan bahwa ia mengenali Jungkook sebagai anak yang pernah tinggal di Miradong. Jungkook pun mengakui bahwa ia telah mengubah namanya.
Percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh seorang wartawan, yang kemudian mengungkap bahwa Jung Kook memiliki trauma masa kecil di Miradong akibat sebuah peristiwa besar. Di sisi lain, suami Ki Hyun, yang sedang berbicara dengan Huang, mengabaikan panggilan telepon dari istrinya. Diketahui bahwa suami Ki Hyun adalah seorang agen rahasia dengan nama kode Intersolder. Huang, yang juga seorang intelijen, sedang menyelidiki keanehan yang terjadi di perusahaan tempat Jisung bekerja. Jisung mulai memikirkan ucapan wartawan tadi dan merasa penasaran dengan masa lalu Jung Kook. Bahkan saat makan bersama Jung Kook, pikirannya terus disibukkan oleh misteri tentang siapa Jung Kook sebenarnya. Saat itu, Jisung menerima kabar dari Yasu bahwa Ki Hyun sedang dirawat di rumah sakit. Ia dan Jung Kook pun segera menuju ke sana. Di rumah sakit, Bang Jo tetap menemani Ki Hyun yang lemah. Tak lama kemudian, Yul tiba setelah mencari Eugene yang hilang tanpa alasan. Yul mengungkap bahwa kebiasaan buruk Eugene adalah sering menghilang tiba-tiba, dan itu terus membuatnya khawatir. Ketika ditanya tentang suami Ki Hyun menjawab bahwa suaminya sedang dinas. 감보 중입니다. 소방관. 병원에서 뭐래 형부는? Di rumah sakit, Jisung bertemu Hari yang datang bersama pacarnya untuk mengobati luka cakaran kucing di tangan pacarnya. Mereka sempat berbincang dan berkenalan dengan ramah. Namun, Jisung kemudian melihat Jung Kook sedang berbicara berdua dengan Hari. Penasaran, Jisung diam-diam menguping percakapan mereka dan mendengar Jung Kook menyarankan Hari untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya. Sesaat kemudian, kekasih Hari menariknya dengan kasar. Melihat itu, Jung Kook segera menarik tangan kekasih Hari dengan keras. Namun, Hari malah membela pacarnya dan meminta Jung Kook melepaskannya. Pada momen itu, Jung Kook menyadari bahwa Jisung sedang bersembunyi di balik bunga dan menguping pembicaraan mereka. Ketahuan, Jisung langsung mengakui perbuatannya. Ia bertanya kenapa Jung Kook meminta Hari untuk memutuskan pacarnya. Jung Kook menjawab bahwa ia tidak bisa memberikan alasan sebenarnya kepada Jisung. Beberapa hari berlalu, kondisi Ki Hyun membaik dan ia diperbolehkan pulang. Baru setelah seminggu dirawat, suami Ki Hyun muncul. Ketika ditanya kemana saja selama ini, ia menjelaskan bahwa ada situasi darurat di kantor sehingga tidak bisa menjawab telepon. Ki Hyun, yang penasaran dengan pekerjaan suaminya, mencoba bertanya lebih lanjut, namun suaminya terkesan mengelak dan berbohong. Hal ini membuat Ki Hyun marah dan meluapkan emosinya, mengungkapkan bahwa ia merasa tidak pernah bahagia karena suaminya terlalu misterius dan lebih mementingkan pekerjaan. Pertengkaran mereka dihentikan oleh Bang Jo, yang mengingatkan suami Ki Hyun bahwa selama ini Bang Jo yang peduli dan merawat Ki Hyun. Di sisi lain, Hari terlihat lelah dan jatuh sakit hingga pingsan di kantor. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan Jung Kook segera datang. Jung Kook meminta semua orang meninggalkan mereka berdua, lalu Hari menangis di depannya. 온갖 상상을 다 했는데 이런 진부. Sementara itu, Jisung yang penasaran dengan kekasih Hari mencari informasi melalui Jarvis. Ia menemukan bahwa pacar Hari adalah seorang guru SMA dengan sifat temperamental yang bahkan melakukan kekerasan terhadap wanita. Informasi ini membuat Jisung menyadari bahwa kondisi buruk Hari disebabkan oleh kekerasan pacarnya. Ia pun memahami kenapa Jung Kook meminta Hari memutuskan pacarnya dan tidak memberitahunya saat itu. Ketika Jung Kook menjelaskan bahwa Hari tidak ingin masalahnya diketahui orang lain, Jisung merasa kecewa karena dianggap orang lain oleh Jung Kook. Ia bertanya apa arti dirinya bagi Jung Kook, apakah hanya sekadar teman berkencan. Dengan hati hancur, Jisung mengungkapkan semua perasaannya lalu pergi meninggalkan Jung Kook. Di tempat lain, suami Ki Hyun bertemu dengan Huang untuk membahas proyek JSS. Ki Hyun, yang diam-diam mengikuti suaminya, mulai memahami lebih banyak tentang rahasia pekerjaannya. Sementara itu, Hari yang sudah pulih kembali beraktivitas dengan semangat. Namun, pacarnya berusaha mencari keberadaannya dengan berpura-pura menjadi kurir. Ia berhasil mendapatkan lokasi Hari dari perusahaan. Jisung yang mendengar percakapan ini segera menghubungi Jung Kook, dan mereka bergegas ke lokasi Hari. Saat keluar dari tempat kerjanya, Hari dihadang oleh pacarnya yang langsung membawanya ke tempat sepi. Pacarnya mencoba meminta maaf, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Hari.
Penolakan itu membuatnya marah dan berusaha melukai Hari. Jisung dan Jungkook yang tiba tepat waktu berhasil menyelamatkan Hari. Polisi yang dipanggil Jisung langsung mengamankan pacarnya. Malam itu, Hari menginap di rumah saudaranya. Dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Jisung dan Jungkook mogok, memaksa mereka berjalan kaki ke halte bus terdekat. Di halte, suasana semakin romantis ketika Jisung hampir tergigit serangga dan Jungkook menolongnya. Mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan. Di sisi lain, Yesul bertemu kembali dengan Yujin dan langsung menamparnya. Namun, setelah itu, ia secara mengejutkan mengajak Yujin menikah. Ki-hyun, yang berbicara dengan Bang Jo, mengungkapkan bahwa ia berencana bercerai dari suaminya. Sementara itu, Jisung mulai menggunakan teknologi Jarvis untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah pribadi mereka. Beberapa waktu kemudian, Jisung dan Jungkook resmi berpacaran. Hubungan mereka yang baru sebulan berjalan terlihat romantis. Mereka bahkan mengembangkan jam tangan pintar berbasis AI yang mampu mendeteksi situasi darurat dan menghubungi pasangan mereka secara otomatis. Jisung lalu menceritakan masa kecilnya kepada Jungkook, termasuk prestasinya. Ia meminta Jungkook menunjukkan foto masa kecilnya, tetapi Jungkook berjanji akan melakukannya di lain waktu. Sementara itu, Yesul mengumumkan rencana pernikahannya dengan Yujin, pria yang baru sebulan dipacarinya. Penasaran, Jisung mencari tahu tentang Yujin melalui Jarvis, tetapi tidak menemukan hal mencurigakan. Yujin ternyata pria yang baik. Huang kemudian meminta Jisung berhenti menggunakan Jarvis, meski ia mengakui bahwa Jisung tidak pernah menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Pada saat itu, Huang meminta Jisung untuk berhenti menggunakan Jarvis dengan alasan bahwa banyak orang akan mengejar Jisung hanya untuk memanfaatkan kepintarannya. Sementara itu, sebelum Yesul mengadakan pesta dengan teman-temannya, ia bertemu dengan orang tua Yujin. Ibu Yujin sangat khawatir tentang pernikahan Yesul dengan anaknya yang sering menghilang. Ibu Yujin menjelaskan bahwa kebiasaan Yujin ini turun-temurun dari ayahnya. Namun, Yesul mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan hal tersebut. Pesta pun dimulai di rumah Yujin, di mana semua tamu datang berpasangan. Awalnya, suasana ceria, namun tak lama kemudian, semua mulai terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Jisung memikirkan Huang, Yesul memikirkan Yujin yang sering menghilang, dan Ki-hyun memikirkan suaminya yang penuh rahasia. Tiba-tiba, Junghan menghampiri Jisung dalam keadaan mabuk dan memberitahunya bahwa Jungkook sedang trending di media sosial. Ternyata, saat sesi pemotretan kemarin, fotografer diam-diam mengambil foto Jungkook yang mengenakan helm dan mempostingnya, sehingga membuat Jungkook terkenal. Melihat ini, Jungkook langsung pergi, dan Jisung merasa bingung mengapa hal tersebut mengganggunya, padahal Jungkook justru menjadi populer. Sementara itu, suami Ki-hyun sudah mengetahui rencana perceraian Ki-hyun, namun ia tidak ingin berpisah. Ia hanya tidak ingin memiliki anak. Ki-hyun pulang sendirian dan kebetulan melihat Bang Jo di dalam mobil. Hal ini membuat Jisung penasaran tentang sosok Bang Jo, dan ia mencari informasi tentang Bang Jo menggunakan Jarvis. Ternyata, Bang Jo adalah suami yang sangat setia, tetapi Jisung terkejut mengetahui bahwa sahabat Bang Jo, yang bernama Jungkook, memiliki nama asli Jin. Jisung pun bertanya-tanya mengapa Jungkook mengganti namanya. Tanpa disadari, Jisung sedang direkam oleh kamera tersembunyi. Di apartemennya, Jisung terus menghubungi Jungkook, namun nomor Jungkook tidak aktif. Beberapa jam kemudian, Jungkook membaca pesan tersebut, tetapi bingung untuk membalas. Keesokan harinya, setelah beberapa jam mendiamkan pesan Jisung, Jungkook akhirnya membalas dan mengajak Jisung makan siang. Saat makan siang, Jisung membuka topik tentang Jungkook yang tiba-tiba menjadi selebritis, namun Jungkook enggan membahasnya dan pergi meninggalkan Jisung. Dari luar, Bang Jo menyarankan Jungkook untuk menceritakan alasan mengganti namanya kepada Jisung. Malam harinya, Jungkook kembali ke apartemen Jisung dan menolong seorang anak kecil yang hampir tertabrak. Dalam kejadian itu, Jungkook terjatuh dan sedikit terluka. Ia membersihkan diri dan meminjam pakaian dari Jisung. Pada momen tersebut, mereka berdua berbaikan. Jisung mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan diri Jungkook, ia tidak peduli, karena ia sudah menerima Jungkook apa adanya. Suasana menjadi sangat romantis.
Di malam itu, sebelum pergi, Jungkook menyiapkan sarapan untuk Jisung dan meninggalkan sepucuk surat. Dalam surat tersebut, Jungkook menjelaskan bahwa ia mengganti nama karena dulu ia sangat cengeng dan pengecut, bahkan sifat pengecutnya masih ada hingga sekarang. Namun, sejak bertemu Jisung, hidupnya telah berubah. Jungkook mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Jisung. Membaca surat tersebut, Jisung merasa terharu dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Jisung dikejutkan dengan berita yang mengungkapkan bahwa Jungkook adalah anak dari Miradong, yang pernah viral di Korea sebagai penyebab kematian seorang petugas pemadam kebakaran. Berita itu dengan cepat menyebar. Ki-hyun dan Yesul meminta penjelasan langsung dari Bang Jo. Bang Jo pun menceritakan kembali peristiwa di Miradong. Dulu, pada suatu malam yang gelap, terjadi kebakaran besar. Ibu Jungkook yang merupakan pemilik gedung tersebut, baru saja pulang dan berpikir bahwa Jungkook masih ada di dalam gedung yang terbakar. Ia meminta petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan Jungkook, namun ternyata Jungkook baru pulang setelah menonton sepak bola. Tak lama kemudian, terjadi ledakan besar, yang membuat kapten pemadam kebakaran yang masuk ke gedung tersebut meninggal dunia. Jungkook dan ibunya kemudian dituduh menjadi penyebab kematian kapten tersebut. Meski akhirnya kapten pemadam kebakaran itu selamat, ia mengalami cedera parah dan pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Setelah beberapa tahun, kapten tersebut kembali muncul untuk mengklarifikasi bahwa Jungkook dan ibunya tidak bersalah. Jisung menemani Jungkook untuk menemui kapten pemadam kebakaran tersebut di tempat pemakaman para petugas damkar yang gugur. Jungkook meminta maaf dengan mata berkaca-kaca, dan kapten itu mengatakan bahwa Jungkook tidak bersalah sama sekali. Petugas tersebut mengungkapkan bahwa ia masih sering bermimpi tentang peristiwa itu. Ia merasa sulit membayangkan jika Jungkook benar-benar tertidur dan tidak dapat diselamatkan. Seandainya itu terjadi, petugas pemadam kebakaran tersebut merasa bahwa ia akan lebih menderita daripada sekarang. Setelah itu, Jungkook dan Jisung pun pulang. Di perjalanan, Jungkook menerima pesan yang berisi link video yang menunjukkan Jisung sedang menggali data pribadi orang lain melalui Jarvis. Jisung berusaha menjelaskan, namun ia terkesan gagap, dan Jungkook pun marah. Jisung berusaha keras untuk meyakinkan bahwa ia tidak bermaksud buruk, namun Jungkook tidak percaya dan merasa tidak ingin memiliki pacar yang selalu mengungkapkan rahasia orang lain. Jungkook yang kecewa lalu pergi meninggalkan Jisung. Ketika Jisung memeriksa akun Hutan Pinus, ia terkejut melihat berbagai gosip yang ada di sana, yang ternyata berisi hal-hal yang sempat ditanyakan oleh Jisung pada Jarvis. Jisung yakin bahwa pemilik akun tersebut pasti mendapatkan informasi dari Jarvis. Keesokan harinya, Jisung berusaha mengungkap siapa yang telah merekamnya. Ia menyelidiki rekan-rekannya di kantor dan mencurigai bahwa Huang mungkin terlibat. Ketika Jisung mencoba mengakses laptop Huang, seorang intelijen datang dan membawanya ke Badan Intelijen Nasional. Berita tentang penangkapannya pun menjadi viral. Selama perjalanan, Jisung mendapat pesan ancaman dari orang misterius, yang mengatakan bahwa jika Jisung mengungkapkan rekaman tersebut, orang itu akan menyebarkan video Jisung yang sedang tidak memakai baju, yang direkam oleh Junghan melalui CCTV di kamar Jisung. Sesampainya di ruang interogasi, Jisung terkejut melihat suami Ki-hyun, yang datang memberitahu bahwa chipset JSS terhubung ke komputernya. Suami Ki-hyun mengetahui bahwa Jisung melacak informasi pribadi menggunakan chipset tersebut. Ia memperingatkan bahwa jika seseorang menggunakan chipset untuk kepentingan pribadi, maka orang tersebut akan dihukum dan dipenjara dalam waktu yang lama. 알고 있었어? 이제 그쪽 남자친구에 대해 낌새 없었어? 뭐 수상한 일이라든가. Setelah Jisung keluar dari Badan Intelijen Nasional, ia kembali ke apartemennya dan menemukan Jungkook yang sudah menunggunya. Jungkook sangat khawatir dan langsung memeluk Jisung. Namun, Jisung yang masih dalam pengawasan Badan Intelijen Nasional tidak ingin melibatkan Jungkook dalam masalahnya. Jisung merasa sudah saatnya untuk mengakhiri hubungan mereka dan memutuskan untuk berpisah dengan Jungkook. 내가 아끼는 사람들이 그거 사실 내가 그런 거예요. 나한테 닥칠 일을 감당할 수 없을. Saat Jisung tiba di apartemennya, ia terkejut melihat kondisinya yang berantakan.
Ia mendapati rekan sekantornya, Yon Huan, ada di sana. Yon Huan kemudian menyekap Jisung dan mengancam akan membakarnya jika ia berteriak. Yon Huan mengaku sebagai orang yang merekam Jisung dan mengunggah gosip-gosip tersebut di akun Hutan Pinus. Karena chipset Jarvis hilang, Yon Huan tidak bisa lagi memperbarui informasi di akun tersebut, sehingga ia mencari chipset tersebut ke rumah Jisung. Yon Huan berencana menggunakan chipset untuk kepentingan pribadi. Saat itu, Jisung melihat arloji buatannya yang terhubung dengan Jung Kook. Di luar, Ki Hyun dan Yesul mengetuk pintu apartemen, namun karena tidak ada jawaban, mereka merasa Jisung ada di dalam. Di dalam rumah, Yon Huan semakin mendekati pintu. Jisung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil arloji yang terhubung dengan Jung Kook. Ketika Yon Huan tidak menemukan chipset yang dicari, ia mulai menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Di saat situasi semakin kacau, agen Huang tiba-tiba masuk lewat jendela dan melepaskan ikatan Jisung. Yon Huan lalu melemparkan korek api dan api langsung menyala. Huang terus berusaha membebaskan Jisung, meskipun asap semakin pekat dan membuat mereka kesulitan bernapas. Ki Hyun dan Yesul yang masih berada di luar sangat terkejut. Saat Jisung sudah tergeletak lemah, Jung Kook datang dan memadamkan api, lalu membawa Jisung keluar. Setelah berhasil menyelamatkan Jisung, Jung Kook merasa yakin bahwa Yon Huan masih berada di dalam gedung yang terbakar itu. Ia berlari untuk menyelamatkan Yon Huan. Jisung sangat khawatir, tetapi beberapa saat kemudian petugas pemadam kebakaran lainnya datang dan mengonfirmasi bahwa Yon Huan masih ada di dalam gedung. Untungnya, Jung Kook berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Jisung merasa bersyukur karena pacarnya selamat. Di rumah, Ki Hyun melihat suaminya tertidur di ruang tengah. Ia teringat kata-kata Bang Jo yang mengatakan bahwa suaminya sangat menyukai anak-anak, namun tidak ingin menunjukkannya kepada Ki Hyun. Keesokan harinya, Ki Hyun bertanya kepada suaminya mengapa ia tidak ingin memiliki anak. Suaminya menjawab bahwa ia lebih menyayangi Ki Hyun dan tidak ingin kasih sayangnya terbagi kepada anak. Ia menegaskan bahwa ia sangat mencintai dan menyayangi Ki Hyun sepenuh hati. Mendengar hal ini, Ki Hyun membatalkan niatnya untuk bercerai. Suatu hari, Ki Hyun dan suami mengadakan pesta pernikahan, dan pada acara tersebut, Jisung dan Jung Kook tampil sangat romantis. Bahkan, ketika Ki Hyun melemparkan bunga, pasangan Jisung dan Jung Kook mendapatkannya. Sejak saat itu, mereka berdua berjanji untuk selalu bersama hingga akhir hayat. Beberapa hari kemudian, Jisung mengundurkan diri dari pekerjaannya di industri dan mencari pekerjaan baru. Ia menerima email dari Huang yang menawarkan misi kepadanya. Jisung menerima tawaran tersebut dengan senang hati, dan film pun berakhir. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Sekian dan terima kasih banyak.